Agresi adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja dan diniatkan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, seksual, pengabaian, maupun psikologis. Teori frustasi agresi berasumsi bahwa bila usaha seseorang untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan mengalami hambatan, maka akan menimbulkan motivasi perilaku agresi untuk melukai atau menyakiti objek atau seseorang karena frustasi tersebut. Teori frustasi agresi tersebut dikemukakan oleh John Dollar dan Neil Miller dalam Berkowitz 1992. Dalam teori tersebut berpendapat bahwa agresi ini merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang. Frustasi tersebut adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku seseorang. Frustasi dapat menimbulkan reaksi agresi tergantung pada pengaruh variabel perantaranya. Misalnya, ketakutan terhadap hukuman karena melakukan tindakan agresi secara nyata. Stres menganggur saat pandemi, suami di Jember tega pukul istri pakai bambu saat minta uang belanja. Kekerasan dalam rumah tangga ini dipicu depresi sang suami yang tidak memiliki penghasilan di masa pandemi COVID-19. Pria berusia 35 tahun ini tega memukuli istrinya dengan bambu. Pukulan bambu juga mengenai anaknya yang sedang digendong korban. Akibat kekerasan ini, korban menderita luka lebam di punggung dan kepala. Sang istri mengaku terpaksa melapor ke polisi karena perbuatan sang suami yang sudah keterlaluan. Sang suami marah hanya gara-gara diminta uang belanja oleh sang istri. Tersangka yang berprofesi sebagai kuli bangunan mengaku kesal terus-menerus diminta uang belanja. Padahal ia sudah tidak bekerja setelah proyek pekerjaannya dihentikan karena virus corona. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek perilaku agresi. Jadi aspek perilaku agresi ini ada 4. Yang pertama ada agresi fisik, yang kedua agresi verbal, yang ketiga agresi kemarahan, dan yang terakhir agresi hostility. Jadi yang pertama, agresi fisik. Agresi fisik ini merupakan agresi yang dilakukan secara fisik dengan tujuan menyakiti atau melukai orang lain. Contohnya itu seperti menendang, memukul, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada agresi verbal. Agresi verbal ini merupakan agresi yang dilakukan untuk menyakiti perasaan orang lain. Contohnya itu seperti membentak, mengejek, mengumpat, dan mengancam. Lalu yang ketiga ada agresi kemarahan. Agresi kemarahan merupakan suatu emosi negatif sebagai bentuk ekspresi yang disebabkan karena harapan yang tidak terpenuhi. Agresi kemarahan ini dapat menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Contohnya seperti kesal, sebal, temperamen, dan tidak bisa mengendalikan amarah. Lalu yang terakhir ada agresi hostility. Agresi hostility merupakan tindakan mengekspresikan kebencian, permusuhan, serta juga kemarahan pada orang lain. Agresi ini sering kali tidak nampak, namun dapat berakibat buruk bagi orang lain. Penyebab kasus ini ada 2 hal, yakni frustasi dan amarah. Frustasi terjadi apabila seseorang terhalang sesuatu dalam mencapai suatu tujuan, keinginan, atau tindakan tertentu. Agresi merupakan salah satu cara merespon terhadap frustasi itu sendiri. Dalam kasus ini, sang suami frustasi tidak dapat bekerja dan tidak dapat menghasilkan uang, dikarenakan proyek pekerjaannya dihentikan akibat virus corona. Sedangkan amarah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasmatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang kuat. Biasanya disebabkan oleh kekesalan dan kekecewaan. Maka agresi adalah suatu respon dari amarah. Berlanjut dari frustasi,
yang mengakibatkan timbulnya perasaan kecewa, lalu menjadi amarah, kekesalan karena tidak mampu memenuhi permintaan sang istri saat dimintai uang untuk kebutuhan belanja, sehingga terjadi perilaku agresi. Dalam kasus ini, cara penanganan yang diambil adalah dengan memberikan hukuman, dengan melaporkan tindakan kekerasan ini kepada pihak yang berwajib, dan memprosesnya secara hukum dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Saran dari kami untuk yang sedang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah please do not hesitate to speak up and seek for help. Karena kekerasan dalam rumah tangga ini nggak baik untuk kondisi fisik maupun psikis kalian. Jadi tolong jangan ragu lagi buat minta tolong ke orang-orang terdekat, polisi, atau Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Because everyone deserves to be loved. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Almaida, NIM saya 1511919093. Saya Syafaqah Intan Salma dengan NIM 15114191111. Saya Hedi Rufaki dengan NIM 15114191128. Nama saya Siva Salsabila, NIM 15114191132.